Oke, jadi di video ini aku akan coba untuk tes jalan pakai Honda Vario 125 CBS ISS. Jadi kemarin aku baru saja beli Honda Vario 125 CBS ISS yang warna mate blue. Nah, aku di sini share sebagai murni sebagai konsumen. Kira-kira mana yang lebih bagus? Sebenarnya aku juga terus pakai gitu kan. Menambahkan power atau daya ini 24 obeng. CCTV antena udah. Coba oke. Jadi ini aku pakai untuk perjalanan normal ya di dalam kota, di dalam area kota gitu. Itu perjalanannya cukup bagus ya. Mungkin karena motor baru, jadi kayak suaranya itu yang pertama, suaranya itu kecil, nggak kayak motorku yang sebelumnya. BTW motorku yang sebelumnya juga Honda Vario 125, tapi versi tahun 2015. Dan itu udah suara mesinnya udah ya kenceng banget lah suaranya ya, bukan tenaganya. Kalau tenaganya sama aja gitu. Untuk suaranya ini minim banget ya, meskipun ya memang tentu saja ada suara gitu kan, tapi nggak terlalu keras gitu. Dan aku melihat juga sebelum beli kan, aku melihat juga komen-komennya orang ada yang mengalami gredeg gitu kan. Nah, selama aku pakai ini, selama aku tes jalan ini, itu aku nggak pernah mengalami gredeg teman-teman. Jadi aku nggak tahu gredegnya itu di sebelah mana, karena aku nggak ngerasa. Ya kalau mungkin di polisi tidur ya pastilah ada suara, tapi kan kalau di jalan normal gitu nggak ada suara apapun gitu ya, suara mesin kecuali suara mesin. Cuman memang masalahnya karena ini mungkin sepeda baru, jadi aku ngerasa agak untuk pertama kali menggunakan itu daya tariknya atau gasnya, akselerasinya itu agak kurang ya, berat ibaratnya akselerasinya. Nah, ini kemungkinan karena aku pakai ini tanpa aku panasin dulu. Ya, karena memang seharusnya kan motor, apalagi motor baru itu kan harus dipanasin dulu sebelum menggunakan. Jadi kemarin aku coba tes ini nggak pakai dipanasin dulu, jadi langsung aja pakai gitu, makanya tarikannya agak berat. Tapi setelah udah lama gitu kan, setelah aku pakai udah lama, sekitar ya setengah jam 1 jam gitu, setelah itu normal lagi tarikannya, sama kayak motorku yang dulu. Nah, untuk bahan bakarnya seperti yang kalian lihat sendiri di sini, itu kan aku kilometernya 50-an ya, 51, 52 gitu ya. Nah, dan kemarin aku baru saja ngisi 3 liter ya, ngisi 3 liter dan sekarang sisa 2. Berarti dan aku sudah pakai 52 kilo. Nah, berarti ini kalau di rata-rata ya untuk saat ini ya, itu berarti 52 kilo itu aku menghabiskan bensin sebanyak 1 liter karena kilometernya 52 dan kemarin aku ngisinya 3 ya, 3 liter Pertamax gitu ya. Dan ini menurutku cukup hemat dibandingkan dengan Vario 150 atau di atasnya, mungkin PCX atau untuk di Yamaha NMAX gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi kekuatan ya jelas PCX maupun NMAX lebih kuat gitu kan. Kalau misalnya dipakai jarak jauh mungkin lebih enak ya. Jadi aku sekali lagi ini sebagai konsumen ya, aku bukan salesnya Honda atau berafiliasi dengan Honda, enggak. Ini sebagai konsumen. Jadi kalau misalnya kalian nyari apa ya yang dipakai sehari-hari lah ya, dipakai sehari-hari ke dalam kota aja, dipakai ke pasar, ke sekolah atau kemana, yang fleksibel banget pokoknya, nggak terlalu butuh tenaga yang besar, menurutku Vario 125 ini jadi pilihan. Dan enaknya di sini memang kayaknya di semua motor ada ya, di sebelah kanan atas kalau kalian lihat itu ada jamnya. Jadi ini aku syuting jam 4.40, cuman ini jamnya metodenya 12 jam. Aku nggak tahu cara ngubahnya ke 24 jam kayak gimana. Jadi aku syuting sekitar sebelum jam 5 lah ya, hampir jam 5 sore gitu. Dan kalian bisa lihat kan di sini ada indikator yang di bagian bawah itu menunjukkan kilometer per liter kalau kalian kelihatan ya. Nah, itu bisa sampai 80 km per liter kalau kita nggak ngerem. Kalau kita ngegas terus di jalan yang lurus kayak gitu, bisa 1 liter bisa sampai 80 km. Tapi ya enggak sih menurutku. Ini aja aku masih 50-an ya, 51 52 km baru menghabiskan bensin 1 liter gitu. Dan semoga ini bisa awet.
nantinya. Nah, memang kelebihannya seperti ini teman-teman menurutku. Kalau misalnya bensin, dari sisi bensin lebih awet yang ini, lebih irit yang ini. Tapi kalau dari sisi kekuatan, kalau dipakai jarak jauh, kecepatan juga, ya mending NMAX atau PCX itu. Karena nggak tahu sih sekarang, memang banyak orang-orang nggak tahu kenapa lebih milih PCX ya atau NMAX ya. Di dalam kotaku sendiri di Lamongan itu banyak loh orang yang pakai NMAX atau pakai PCX gitu. Ya menurutku ya terserah mereka sih, kalau misalnya mereka pengen yang sepeda yang lebih besar gitu kan buat gaya gitu. Ya oke. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih memilih fungsi daripada gaya atau sekedar stylenya. Makanya aku pilih Honda Vario 125 CBS ISS ini karena dan yang paling aku suka di Honda ini, dan yang paling aku suka di sini adalah standar. Jadi nggak seringan Beat, tapi juga nggak seberat PCX atau NMAX. Oke, jadi itu saja yang bisa aku share di video ini. Ini baru pertama ya, baru mungkin sekitar 1 atau 2 hari setelah aku beli. Jadi ya mungkin performanya ya kayak motor baru gitu kan, memang rasanya seperti itu. Cuman nggak tahu nanti kedepannya, semoga motor ini sama seperti motorku yang sebelumnya. Motorku sebelumnya itu gila, udah aku pakai kemana-mana, bahkan aku sering perjalanan dari Lamongan ke Malang itu 5 jam non-stop teman-teman. Aku sering pakai Vario 125, motorku yang lama itu Vario 125, Honda Vario 125. Itu aku sering banget pakai Lamongan Malang non-stop sekitar 5 jam, 4 jam 5 jam non-stop. Ya berhenti mungkin ke pom bensin gitu doang, paling berapa menit ke pom bensin, nggak sampai 2 menit, nggak sampai 5 menit lah. Meskipun banyak orang yang mikir bahwa Honda Vario 125 ini nggak cocok buat jarak jauh. Iya, secara ininya nggak cocok, tapi ya buktinya aku bisa gitu loh. Cuman memang nggak enaknya adalah kalau misalnya di jalan yang bebas hambatan, bukan bebas hambatan, kayak jalan yang kosong gitu, nggak bisa ngegas terlalu kencang. Memang gitu. Itu aja sih kekurangannya sih. Toh aku juga nggak terlalu ini juga sih. Aku kayak kalau motoran gitu ya menikmati perjalanan gitu. Karena aku bukan tipe orang yang kayak touring gitu, kayak sering banget perjalanan antar kota. Nah ini kalau misalnya teman-teman pilih yang perjalanan antar kota, ini nggak cocok teman-teman. Motor ini nggak cocok. Mending pilih yang cc-nya di atas ini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Di next video mungkin nanti 1 atau 2 bulan lagi aku akan update bagaimana, apakah ada keluhan atau kayak gimana, apakah rangkanya aman, karena yang dikeluhkan kan biasanya rangkanya atau suara gerdek-gerdeknya. Nanti apakah muncul, ya aku nggak tahu. Kalau untuk sekarang masih aman, masih oke, masih worth it. Tapi nggak tahu nanti kedepannya. Nantikan aja di video selanjutnya. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.